Momok pelihara Suzuki Skywave sama Hayate Second. Itu suara nggak terlalu ada berisik kecerekan atau Kecerekan orang tuh bilang apa? kecerekan banci lah bilangnya. Entah dia baru cuci pun Heeh. kalau kita genjot-genjot gitu, kalau untuk body ya gue harus inden. Halo bro, balik lagi sama Andika Diego. Kali ini kita akan bikin sesuatu yang agak beda ah. Kemarin-kemarin kita nge-review motor mulu, sekarang kita ngomong-ngomong masalah motor di obrolan ala intelektual. Oke, sebelumnya di subscribe dan di like atau follow akun Instagram gua, plus ini tamu gua nih, Ance Rese. Ini doi salah satu member di beberapa klub motor, plus yang punya garasi Ance motor di jalan apa ya, Elang Malindo. Bang Malindo. Tapi kalau kita pakai ini kayaknya aneh masker ya. Iya. Gimana kalau kita buka Oke, aja? boleh. Oke. Nah, kali ini kita bakal ngobrolin momok pelihara Suzuki Skywave sama Hayate Second. Kayak gimana obrolannya? Pantengin terus Andika Diego. Oke Om, Oke. kita langsung aja nih ya. Ya. Ngobrolin momok pelihara Skywave dan Hayate Second. Nah, sebenarnya ada nggak sih penyakit bawaan buat Skywave sama Hayate? Penyakit bawaan Skywave sama Hayate kan sama satu seri ya, cuma beda di buntutnya doang gitu. Seri W125 LS. Nah, itu untuk Hayate, tapi mesinnya sama ininya semuanya. Jadi momoknya sih nggak ada ya kalau gue bilang ya. Nggak terlalu inilah sih. Nggak ada isu ya? Isu-isu kalau karbu error segala macam mungkin ya, tapi itu bisa diakalin, masih bisa diakalin ya, masih bisa diperbaikin lah, nggak terlalu mahal. Benar itu juga sih. gitu. Terus yang lain ya kelistrikan dia aman-aman aja selama ini kok. Kalau mesin harus apa nih yang mesti diperhatiin? Namanya kan motor kayak Skywave kan lansiran tahun palingnya kan dia 2007 2008 ya. 2007 ya, 2008 keluar. Terus ya. diterusin sama Hayate itu tahun 2011 12 2011 ya. ya. Nah, biasanya kalau untuk mesin nih, ibaratnya orang mau beli secondnya Skywave, apa sih yang mesti diperhatiin? Yang diperhatiin banget ya justru dari suara ya pertama ya. Kalau dia halus adem gitu, suara nggak terlalu ada berisik kecerekan atau Kecerekan orang tuh bilang apa? kecerekan banci lah bilangnya. Itu biasanya rentek-rentek dari situ bunyi suaranya gitu. Pokoknya ya kalau kita starter, entah itu akinya ada atau enggak ya, misalnya starter kick starter. Kick starternya balik lagi, terus mesin terasa langsamnya bagus itu, nggak naik turun, nggak apa ya, berarti itu mesin bagus gitu. Oke. Nah, untuk karbu ya itu tadi, kalau mesin langsamnya bagus sudah pasti bagus gitu. Oke. Nah, kalau karbu tuh biasanya apanya nih Om? Karbu sih biasanya dari orang yang bongkar Skywave, karbunya bersihin biasanya suka kelupaan sama di bagian ininya, setelan angin. Setelan angin itu di Skywave ada o-ring kecil banget, itu emang sering hilang gitu. Itu sering banget hilang. Karena kecil banget Karena itu. kecil. Jadi mereka buka itu, mereka nggak lihat kalau di dalam itu ada seal gitu. Jadi kadang lepas begitu disemprot, kadang ini mereka pasang lagi dan nggak ngeh kalau di situ ada o-ring gitu. Nah, itu yang bikin karburator nggak bisa langsam, atau nggak terlalu langsam, nggak terlalu enak lah gitu. Itu aja sih. Jadi ya sebenarnya itu bisa diperbaiki, semuanya bisa diperbaiki. Terus orang bilang koin iya betul. Oh iya, koin karena tipis itu ya. Karena tipis dia dan bahannya kuningan. Karena udah tahun dari 2008 mungkin dipakai, terus ya cetak gitu ya, dia akhirnya berbentuk oval, nggak bulat lagi gitu. Nah, itu
indikasinya sih sebenarnya gasnya turunnya lama. Jadi kita buka gas, terus dilepas, turunnya nggak langsung gitu nggak, tapi gitu dulu. Nah itu dari situ bisa. Jadi ya kalau momok ya cuma itu aja sih, nggak ada lagi yang lain. Nah untuk yang lain kelistrikan sih bye-bye aman aja, ya? aman. Kaki-kaki? Kuat kok. Kalau kaki-kaki ya wajar lah, namanya motor tua ya, Iya paling sih. nggak shock breaker belakang gitu kan udah mulai lemah atau dia bocor gitu. Nah itu indikasi bocornya sih dari kelihatan kok dengan mata kepala, mata telanjang ya, maksudnya kita lihat dia fisiknya tuh pasti ada bekas rembesan oli, entah dia baru cuci pun kalau kita genjot-genjot gitu itu ada sedikit meler mengkilap lah gitu kelihatan. Nah depan pun begitu sama gitu. Oh iya. Paling nggak dari seal shock, kalau belakang harus diganti, nggak bisa diganti ini. Gitu. Iyalah kalau nggak diganti kan tahu sendiri. Oh yang balik lagi ke karbu. Untuk karbunya sendiri sebenarnya partnya masih ada nggak sih? Kalau karbu part kita bisa inden. Kebetulan gue baru seminggu yang lalu inden untuk bagian karbu ya, dari pilot jet. Kalau pilot jet mungkin udah ready, tapi main jet ready. Tapi yang bagian setelan angin segala macam itu gue inden. Barusan kemarin di Suzuki ada, mereka siap kok gitu. Tuh harganya estimasi berapa Om? Kalau plus servis deh. Oh plus servis. Kalau di tempat ente. Kalau koin kemarin dia bilang nggak bisa beli ya, ada ininya karena harus satu unit sama satu esi lah esi. Sama karbunya. Kalau ada yang jual koinnya aja itu biasanya 50 sampai 60 ribu kalau nggak salah harganya. Gue agak lupa itu segitu. Nah kalau estimasi servis sih biasanya di gue sendiri 50 ribu palingnya gitu, di luar ganti parts gitu kan. Karena bersihin daleman segala macam. Kalau untuk setelannya kemarin nggak mahal juga kok, 20-30 ribuan gitu. Nggak terlalu ini berat kok, Suzuki bener nggak terlalu berat. Berarti masih bisa diinden gitu. Sebenarnya kalau ada orang bilang part Suzuki susah, sebenarnya susah nggak sih? Kalau susah ya mungkin yang udah tua-tua ya emang susah gitu. Jadi ya kayak inilah 2008 itu kan, kalau untuk body ya gue harus inden gitu. Karena dari warna beda semuanya kan, dari kode warna segala macam. Nah itu emang harus inden. Ada yang ready paling ya dari lampu, dari headlamp unit gitu. Nah itu banyak, kalau spakbor, terus body kasarnya lah gitu ada di beres, ada di distributor pun ada gitu. Nah kebanyakan beres memang harus inden sih gitu. Tapi mereka siap sedia. Ready lah pokoknya. Ready. Makanya jangan takut pelihara Skywave atau Hayate. Ya. Hayate itu kan bisa substitusi sama dia ya? Oh bisa. Kalau dari karbu itu sama semuanya. Karbu, CVT paling beda di kanvasnya, mangkok itu aja. Depannya sama, belakang ada beltnya sama, kodenya segala macam semua sama. Kalau mesin juga semuanya sama. Dari yang pertama kali keluar spin itu sama semuanya. Jadi bloknya, sehernya, ukuran sehernya itu semua sama. Nah terus kalau tadi mesin sama kaki-kaki, nah sekarang CVT, dia punya penyakit nggak sih CVT? CVT penyakit ya karena dipakai udah lebih dari 10 tahun ya pasti ada gitu. Ya memang harus diganti dan nggak boleh nggak diganti. Karena kalau nggak dan nggak boleh nggak ori gitu maksud gue. Karena kalau nggak ori pasti dia cepat kemakan juga, cepat aus juga gitu. Kalau ori ya lumayan mahal. Untuk satu set itu bisa habis 1,5 sampai 1,7. Oh itu semua total ya, dari depan sampai belakang sampai belt. Tapi kepuasan beda lagi karena kita pakainya 3 tahun ke depan gitu. Iya benar. Umurnya panjang juga Umurnya ya. Panjang. Gitu. Jadi ya jangan takut lah kalau dibilang momok sih, nggak ada momoknya. Ya 1,5 juta kita pakai 3 tahun ke depan ya kan, sampai 5 tahun mungkin bisa gitu. Karena dari baru 2008 gue baru ganti kopling itu 5 tahun ya, 5 tahun dari 2013. Tuh 2013 baru ganti lagi. Itu juga masih layak pakai sebenarnya, tapi ya gue nggak berani gitu, karena takut ada apa-apa ke depannya. Udah karena sering jalan jauh juga kan, jadi udah ganti aja semuanya gitu. Oke, nah
Terus ke ini kan setahu gue kayak kanvas koplingnya dia kan Iya. lebih tipis dari Hayate ya. Kalau Iya, nggak salah beda, ya. beda Beda bentuk, ini ya? beda bentuk. Lebih pendek bukan lebih tipis. Oh iya lebih pendek. Lebih pendek. Ya. Jadi katanya lebih enak pakai Hayate, bener Om? Kalau lebih enak pakai Hayate karena nggak ada pilihan lain. Punya spin dipakai di sini biasanya ada gejala dredeg. Dibuka gas pertama itu kayak orang mau lompat-lompat lah gitu. Jadi deg gitu. Nah, kalau pakai Hayate halus gitu. Jadi Aman. Memang harganya lumayan 350.000. Iya benar. Gitu kan. Tapi dipakainya kan lama. Jangka waktu yang lama benar juga sih. Lama gitu. Nggak sebentar. Jadi ya nggak ada ya kalau gue ya pengguna Suzuki sendiri nggak yang dibilang ada momok, ya momoknya wajar ya karena dipakai harian, iya, udah umur juga gitu kan. Bukan momok lah kalau gue bilang, ya emang sewajarnya harus diganti karena mesin motor lain pun seperti itu ya, gitu. Iya, Kan merek lain pun seperti itu karena udah tua ya mau nggak mau ganti di rekondisi, iya. Beli baru gitu. Nah sebenarnya ada nggak sih perbedaan di mesin ya antara si Skywave sama Hayate sendiri? Kalau perbedaan detail ya dari CVT beda, dari rumah rollernya beda. Kalau Skywave dalamnya nggak ada ruang buat di bosnya ya, di bosnya itu nggak ada ruang buat tempat gemuk. Dan nggak ada seal kalau di Skywave. Tapi kalau di Hayate dia ada ruang tempat gemuk sama seal gitu. Nah, yang kedua dari kalau kipasnya sama semuanya. Kedua dari kanvas kopling. Kampas ganda, orang nyebutnya kampas ganda. Itu kalau Skywave dia pendek, kotak pendek dan warnanya coklat. Kalau hijau itu punya spin. Jadi kalau dia aslinya dia ini coklat, Thailand coklat. Nah, Hayate lebih panjang sedikit tapi lebih tipis, lebih panjang dan warnanya hitam kanvasnya. Bedanya cuma sama mangkoknya Skywave lebih agak ke dalam, tapi kalau Hayate agak rata gitu. Jadi ya bisa disubstitusi pakai Hayate masuk ke Skywave, bisa punya Skywave masuk ke Hayate bisa gitu. Cuma yang sekarang ini karena gue nggak nemu kanvas aslinya yang Thailand. Yang punyanya Skywave. Ya, yang punya Skywave. Akhirnya gue ganti Hayate, tapi mangkok tetap gue pakai punya Skywave. Asli. Masih bisa dipakai. Nah, tuh, jadi nggak usah takut pelihara Skywave atau Hayate second. Ini ada pakarnya. Percuma dong gua manggil pakarnya. Bukan pakar juga sih. Biasa bongkar Skywave sama Hayate. Ya, terus nggak perlu ada yang ditakutin sebenarnya. Suzuki itu ya memang harganya orang bilang spare part mahal. Ya dicoba dulu aja di survei. Kalau dilihat mahal itu memang dilihat dari toko online mungkin ya. Tapi kalau kita ke bengkel resmi, kita lihat price listnya itu di bawah dari harga online pasti gitu. Dan gue yakin di bawah dari yang lain. Iya benar gitu. Satu lagi nih. Kalau zamannya Spin, Skywave, Hayate itu kan sama Skydrive dia masih pakai scam ya. Iya. Nah, itu katanya orang kalau mau ngebore up scam itu katanya susah, bener nggak sih? Kalau susah ya susah memang. Karena apa? Scam itu kan Suzuki Composite engine. Iya itu. Ya. Ntar ada tulisannya ya di bawah ya. Ada di sini ya. Nggak itu. Jadi dia meminimal panas. Jadi minimalisir panas dari mesin, dari gesekan piston dengan silinder. Nah, dibuat scam sama Suzuki. Memang kalau mau bore up sudah pasti itu dibuang semuanya. Jadi linernya diganti dengan besi. Gitu. Nah, itu kenapa orang bilang ribet? Ya karena harus diganti semua, ribet dan mahal ya. Karena harus diganti semua. Otomatis. Karena itu dia nggak bisa di quarter kalau scam itu, karena luarnya itu bentuk babet, dalamnya lapisan bajanya cuma tipis, mungkin 0,1 ya, 1 mili lah paling gitu. Jadi kalau di quarter yang jago ngorter mungkin bisa, tapi kalau yang biasa-biasa aja pasti rusak itunya. Berarti mesti diganti dulu dalamnya kalau mau bore up. Linernya kalau mau bore up.
makanya orang bilang ribet atau ya mahal. Susah, ya, iya mahal. Susah ya itu, cara itu. Oke. Nah, gimana bro? Udah jelas? Jadi nggak usah takut pelihara Suzuki Skywave atau Hayate bekas. Oke, jangan lupa di like atau di subscribe Andika Diego, plus follow akun Instagram gue Andika Diego _net atau Instagramnya Ancerese. Apa om? @ancerese. Nah benar. Ada aja _rese. Ya, lupa. Oke, kalau gitu thank you om Ance. Sama-sama. Sampai jumpa lagi.